Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jumpa dengan Miss Citra di sini. Kali ini aku mau share tentang apakah Miss Citra promil ke dokter. Tonton terus ya. Jadi selama aku bikin vlog ini, teman-teman aku banyak yang nanya, terus sekarang kamu promilnya apa? Ke dokter atau enggak gitu? Aku bilang, tonton dong vlog aku. Cuma karena mereka memang sudah punya anak, jadi kayaknya untuk nonton vlog aku ini ya kurang cocok ya untuk mereka ya. Jadi saat ini aku nggak promil ke dokter, aku lebih milih untuk promil alami. Jadi aku riset dari berbagai sumber natural fertility gitu. Jadinya kalau di luar negeri sana, jadi mereka promil itu ada dua, promil melalui jalur kedokteran atau jalur natural fertility ini. Nah, natural fertility ini dibahas lengkap gitu, kenapa sih gitu program yang kita jalan itu nggak berhasil gitu. Dan ternyata ada banyak banget faktor gitu. Sementara kalau ke dokter mungkin nggak dijelasin sedetail itu gitu. Alasan pertama kenapa aku sekarang nggak promil ke dokter, yang pertama adalah susahnya mencari dokter yang cocok, dokter kandungan yang cocok. Maksudnya cocok gimana? Cocok misalnya program ke dia langsung hamil? Enggak gitu, enggak harus. Ya syukur-syukur kalau program ke dia sekali langsung hamil gitu. Maksudnya dokter yang bener-bener tuh ngejelasin secara detail apa kondisi kita tuh gimana gitu. Sedangkan selama ini aku ke dokter itu kadang mereka tuh yang kayak cuman oh gini ya, oke, diet gitu, oke, dikasih obat gitu, udah gitu, nggak jelasin ini ada kemungkinan ini tuh mereka kurang detail gitu, mungkin karena antrian pasien mereka yang banyak gitu, jadi mereka nggak ada waktu untuk menjelaskannya gitu. Sementara kami orang awam ini butuh penjelasan gitu ya. Ibaratnya dulu tuh aku pengen nanya aja bingung nanya apa gitu, karena nggak tahu sama sekali gitu. Nah, itu susah banget nyari dokter yang cocok dengan visi misi kita lah ibaratnya gitu. Aku tuh pengen dokter tuh yang jangan asal ngasih obat gitu, tapi dilihat lagi kondisi aku tuh kayak gimana, apa tes yang perlu aku lakukan gitu. Sementara ini dijalanin dulu, ntar kalau misalnya nggak berhasil baru suruh tes, jalanin dulu minum obat segala macam, akhirnya di akhir baru tes gitu. Sedangkan ini obat kimia udah banyak banget yang aku konsumsi gitu, sampai akhirnya kan kemarin aku jadi kista ya. Nggak tahu sih apa karena kelebihan dosis obat hormon itu atau juga pola hidup aku yang kurang sehat, aku nggak tahu juga gitu. Cuman agak miris aja gitu kalau diingat-ingat lagi. Dan itu adalah alasan pertamaku. Yang kedua, karena aku sekarang pindah domisili dari Tangerang ke Cibinong, jadi aku nggak tahu sama sekali dokter kandungan yang bagus tuh yang di mana siapa itu nggak tahu gitu. Teman-teman aku yang program hamil dan berhasil itu rata-rata mereka memang di Jakarta, kayak misalnya di Rumah Sakit Harapan Kita atau di mana gitu, dokternya pokoknya Jakarta Barat, Jakarta Selatan, kayak gitu. Jadi pupus harapanku mungkin bisa ngejar ke sana gitu. Tapi kalau misalnya ibaratnya kalau wanita PCOS itu kan baperan ya, perjalanan macet aja bete, nunggu lama bete, belum pulang malam bete gitu. Sementara kalau dokter-dokter itu kan kadang-kadang jadwalnya ada yang pagi-pagi banget, malam-malam banget gitu. Mungkin aku bisanya malam karena suamiku kan kerja gitu. Terus kalau malam misalnya selesai dari dokter itu jam 11 malam, aku pulang ke Cibinong gimana gitu kan, pasti lama perjalanannya, besok sampai aku harus kerja lagi ya, pokoknya gitu-gitulah yang akhirnya aku tidak promil ke dokter. Yang ketiga mungkin berhubungan sama yang tadi ya, kalau misalnya aku udah mulai takut mengkonsumsi obat-obat hormonal gitu. Jadi aku lebih memilih promil alami dari ahli-ahli kesuburan alami di luar negeri sana gitu. Mereka lebih terbuka atas pengetahuan yang mereka punya, mereka nggak pelit ilmu lah gitu. Bukannya berarti dokter Indonesia nggak pelit ilmu ya, mungkin dokter di Indonesia itu kan tuntutannya lebih banyak di rumah sakit lah dibandingkan si ahli fertilitas alami ini. Jadi banyak banget info dari sana gitu, dan mereka open atau atas knowledge yang mereka punya lah gitu. Dari si ahli kesuburan alami ini aku lihat bahwa
Sebenarnya balance itu yang paling penting, itu pola hidup yang baik, pola makan yang baik itu yang paling penting. Nah sedangkan kemarin tuh aku yang lagi mau konsumsi obat-obat dari dokter itu, obat-obat kimia itu, ya aku nggak jaga pola makan, aku nggak jaga, misalnya aku nggak olahraga apa-apa. Mungkin itu juga karena nggak balance itu tadi, ya mengakibatkan aku kena kayak kista dan lain-lainnya gitu. Jadi menurut aku itu yang paling cocok ke aku gitu. Jadi ubah dulu pola hidupnya untuk jadi yang lebih baik, pola makan yang lebih baik. Kalau semuanya sudah bagus, kalau pola hidup segala macam udah bagus, insya Allah nanti kesehatan reproduksi kita juga jadi lebih baik. Nah teman-teman aku juga banyak yang akhirnya mereka bisa hamil justru karena nggak ke dokter, justru karena mereka ganti pola hidup mereka jadi lebih sehat gitu. Makanya aku lebih baik kayak gitu. Nah pola hidup sehat ini kan gak cuma buat kita program hamil juga ya, sebagai investasi juga gitu. Mungkin nanti suatu saat kita punya anak di usia yang gak muda lagi kan, kita kan gak mau nanti punya anaknya masih kecil-kecil, kitanya udah sakit-sakitan gitu kan, kasihan mereka juga. Atau misalnya kita umur 30 sekian baru punya anak gitu kan, kita nggak mau kelihatan kayak neneknya gitu kan, kita masih pengen kelihatan kayak Mahmud, mama muda. Wow gitu kan, walaupun usianya udah nggak muda lagi gitu. Ya mungkin nanti sekitar 3 bulan atau 6 bulan ke depan, setelah aku menjalani si pola hidup sehat ini dengan baik dan benar gitu, aku akan cek juga ke dokter, maksudnya untuk melihat update perkembangan organ reproduksi aku, apakah lebih baik gitu, apakah hormon aku jadi balance, apakah si kista ini sudah mengecil, menghilang atau gimana, apakah aku udah hamil gitu. Aku akan ngecek lagi di beberapa bulan ke depan gitu. Jadi tetap itu lagi, harus balance ya, harus balance antara si promil alami juga promil ke dokter gitu. Sebenarnya untuk ngecek aja sih kondisinya tuh gimana gitu kan, kita sendiri nggak tahu, mungkin efeknya ke badan kita lebih enak, lebih sehat gitu, tapi kan kita nggak tahu yang di dalam ini gimana gitu. Balik lagi itu ke pilihan masing-masing ya. Kalau misalnya kalian lebih pede untuk ke dokter, ya monggo ke dokter. Kalau udah ada kenalan dokter yang bagus, udah cocok sama dokternya, terus bisa balance antara si obat-obat kimia ini dengan pola hidup yang sehat, makan yang sehat, silakan gitu. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang dananya pas-pasan nih kayaknya, kalau misalnya untuk ke dokter gitu, di daerah aku belum ada yang cocok nih dokternya, belum ada yang serak nih gitu, ya udah gitu, coba aja promil alami dulu gitu. Insya Allah apapun keputusan kita, apapun promil yang kita jalani, semuanya adalah yang terbaik bagi kita. Ya jangan lupa selalu berdoa dan positive thinking, supaya semoga semua yang kita jalani hasilnya akan berbuah manis, amin ya robbal alamin. Oke, segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka jangan lupa di like dan di subscribe sebagai tanda dukungan kamu kepada para pejuang kehamilan dan pejuang PCOS lainnya. Terima kasih, assalamualaikum.